Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Ismariani SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Banjang 1, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebagai pendidik, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Hal ini membuat proses pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sebagai pendidik, saya menganggap peserta didik ibarat kertas putih. Kondisi peserta didik terkesan pasif. Sebagai pendidik, saya melakukan kegiatan di apa yang saya inginkan sehingga peserta didik tidak bebas dalam hal melakukan apa yang dia inginkan karena aktivitas pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik jenuh dengan metode ceramah yang saya sampaikan. Suasana kelas terkesan sederhana dan tidak bervariasi. Saya juga belum sepenuhnya melaksanakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, saya sudah mulai memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Negara Indonesia merupakan negara luas wilayahnya dan kaya akan etiknya. Nah, dengan memahami karakteristik peserta didik dengan cara memberi teladan sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sumtulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kita juga harus mengenal anak lebih dalam, senantiasa mengevaluasi diri, bersahabat dan adil pada anak, sehingga proses pembelajaran dapat sesuai dengan karakteristik anak. Karena karakteristik anak berbeda-beda dan perlu kita hargai, sehingga anak merasa bahagia sesuai dengan kodratnya. Dan suasana kelas mulai saya variasi. Contohnya dengan menempel dan memajang kreativitas peserta didik, membuat pojok baca agar anak gemar berliterasi. Saya sudah mulai membimbing anak dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak tidak jenuh. Kita biarkan anak berkreativitas sesuai minat dan bakatnya. Contohnya, menerapkan model pembelajaran Fun Learning Activity atau FLA. Anak belajar sambil bermain dan berpikir sesuai apa yang dia ingin sampaikan dalam menemukan kata dari bunga huruf dan bisa menjadikan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang baik karena bermain merupakan kodrat anak. Peserta didik yang pasif berubah menjadi aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya, sebelum masuk kelas berbaris dulu, sebelum dan sesudah belajar berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, lagu profil pelajar Pancasila, serta lagu Islami. Peserta didik juga menerapkan pembiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dalam hal ini, peserta didik mulai melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginannya, sehingga pembelajaran berpusat pada anak. Contohnya, mereka ingin membuat kerupuk haruan, jadi mereka saya bimbing untuk membuatnya melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena sebagai guru kita harus berpihak pada anak, menghamba pada anak, menuntun pada anak agar memiliki pengetahuan, wawasan dan budi pekerti yang baik. Adapun yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada anak sehingga saya mulai melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya membimbing peserta didik agar memiliki kecakapan abad 21 dengan tidak melupakan untuk memberi contoh sikap keteladanan yang baik dalam mengembangkan budi pekerti. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, menerapkan proyek penguatan pelajar Pancasila, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran. Pembelajaran menerapkan sistem Among, menerapkan pola asah, asih, asuh dan sesuai kodrat alam serta zaman.
mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kiranya ini yang dapat saya paparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.